Dipersembahkan oleh disebut menemukan, sebenarnya enggak. Kita cuma menunjukkan bahwa ternyata batik itu punya geometri yang seperti ini. Kalau batik itu lukisan bukan ya? Saya waktu itu tidak ngerti tentang batik sama sekali, nggak tahu apa tentang batik gitu ya. Bahkan tidak tertarik dengan batik. Pengetahuan itu adalah sumber apresiasi. Ada cerita di batik itu, ada makna-makna yang sebenarnya terlukis dalam batik. Nah itu yang seandainya orang tahu, preservasi akan lebih baik karena disertai dengan apresiasi yang lebih. Kecerdasan dan karya itu 1% aja itu gen. 90% itu karena bentukan budaya, usaha, karya, karsa. Saya pikir semua orang generasi muda, saya dan teman-teman itu perlu berpikir untuk bangsa. Tugas ilmu pengetahuan paling sederhana adalah connecting the dots, menghubungkan titik-titik gitu loh. Jadi ketika ada suatu titik yang tak berhubungan, dihubungkan, suatu hal yang nggak berhubungan kan batik dengan komputer. Kita hubungkan, itulah inovasi menurut saya. Batik bukan hanya selembar kain yang dipenuhi beragam motif. Ada rahasia di balik selembar kain batik. Curahan imajinasi, curahan pemikiran, perjuangan dan pengabdian sang penoreh batik. Itu rahasia yang dikuak oleh sang inovator muda, Hoki Situngkir. Sebagai seorang ilmuwan muda, Hoki senang dengan kompleksitas. Kompleksitas ini yang mengharuskan Hoki untuk mengumpulkan beribu jenis batik dari seluruh bagian Nusantara. Ternyata inovasi Hoki menghasilkan bahwa ada benang merah di balik sejarah, di balik lokalitas, koneksitas, dan juga perkerabatan yang dihasilkan batik di seluruh pelosok Nusantara. Kajian Hoki juga memastikan dan menghadirkan bahwa Indonesia adalah pemilik sah batik seperti yang diberikan penghargaan oleh UNESCO pada tahun 2009. Hoki Situngkir lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 7 Februari 1978. Waktu kecil tuh saya suka menulis. Apapun yang saya lihat saya tulis. Tulisan pertama ketika SD itu diterbitkan di surat kabar lokal. Masih SD, masih kecil. Gitu. Menurut cerita-cerita orang tua, saya cukup dini bisa membaca tulis. Jadi sebelum usia sekolah saya sudah suka tulis menulis. Gitu, itu mungkin yang unik kali ya. Kebetulan di rumah banyak buku, gitu. Terus jadi saya suka baca. Yang paling saya suka itu dulu waktu masih sekolah dasar itu buku judulnya ada berjilid-jilid, 36 jilid, Ensiklopedia Americana. Nah dari situ saya belajar macam-macam. Ia menempuh pendidikan di SMP 1 Thomas Medan
dan SMA Negeri 1 Medan. Selepas SMA saya kuliah di ITB, jurusan Teknik Elektro tahun 1996. Itulah pertama kali saya ke Jawa. Selama di Institut Teknologi Bandung, Hoki aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan, termasuk pula di masa ramainya Gerakan Reformasi 1998 dan pasca reformasi menuju kehidupan yang lebih demokratis. Tahun 2000 ya, 2000-an itu sebenarnya ada satu percikan-percikan ilmu pengetahuan pecahan baru yang berkembang di Santa Fe Institute, New Mexico. Itu alumni Perang Dunia Kedua. Ilmuwan-ilmuwan kumpul interdisiplin mencoba memformulasikan bahwa sebenarnya begini loh sebenarnya sistem di alam dan sistem di sosial itu, ekonomi apa segala macam, termasuk fisika, biologi segala macam. Apa namanya? Kompleksitas. Kita bikin yuk seperti ini. Ini kayaknya yang dibutuhkan oleh Indonesia. Gitu, siapa tahu kita bisa berkontribusi buat negeri. Gitu kan. Pada tahun 2002, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Bandung V Institute, lembaga penelitian kompleksitas sosial pertama di Asia. Namanya apa kan gitu? Masa pusat studi kompleksitas? Akhirnya ini aja, ada VV-nya aja, kayak Santa Fe. Nah, ada yang bilang, kenapa nggak Bandung V aja? Nah, jadilah Bandung V Institute. Itu awalnya nggak serius main-main, parodi-parodi. No, Bandung V Institute. Udah Bandung V Institute. Sampai kemudian tahun 2003 kita badan hukum kan, kita tetap pakai nama itu. Bandung V Institute. Dipersembahkan oleh Capek beraktivitas harian? Jangan kalah sama capek. Minum Fatigon biar kembali produktif. Fatigon dengan aksi ganda mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Apa benar Jakarta mau pindah? Kamu tahu dari siapa? Gak tahu. Ayah bingung. Kinan, sekarang jam berapa? Jam 4, Bu. Jakarta tuh semakin Macet. Tolong beli motor dong, Bu. Ntar malah kamu suka ngebut lagi. Ya ngebutnya juga hati-hati, Bu. Ih, apa bener Jakarta mau pindah? Segelas Cerita Keluarga Kusuma, Sabtu 29 Juni jam 11:30 malam. Dipersembahkan oleh Capek beraktivitas harian? Jangan kalah sama capek. Minum Fatigon biar kembali produktif. Fatigon dengan aksi ganda mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. dipersembahkan oleh Batik sebagai World Heritage dari Indonesia, itu kan yang ngasih UNESCO. Apa itu batik Indonesia? Ya kan? What is actually Indonesian batik itu apa? Enggak, itu persoalan itu. Kenapa? Enggak ada batik Indonesia. Beberapa tahun setelah kita meneliti ekonomi dan segala macam, kita ketemu sama teman-teman seni rupa. Mereka nunjukin kan, oh ini karya-karya hebat nih, apa dari Eropa kontemporer segala macam. Kita tanya,
Indonesia kok nggak punya lukisan ya? Terus sekian lama kita hidup, ada zaman Sriwijaya, Majapahit segala macem. Kita kok nggak punya lukisan, mana lukisan kita? Kalau batik itu lukisan bukan ya? Saya waktu itu tidak ngerti tentang batik sama sekali, nggak tahu apa tentang batik gitu ya. Bahkan tidak tertarik dengan batik. Gitu. Nah, kata si teman-teman seni rupa ini kan, kayaknya iya nih, benar itu kayaknya lukisan kita batik karena gini-gini ya, diceritalah. Batik itu sebenarnya tidak ada batik yang nggak punya cerita, pasti ada kisahnya. Habis itu saya mau dong cek cobalah neliti batik gitu kan. Waktu itulah kita kebentur sama yang namanya data. Ini mengerikan Mas. 60 tahun lebih Indonesia merdeka, kita nggak pernah punya perpustakaan budaya Indonesia. Nggak ada itu, nggak ada perpustakaan batik. Ada Museum Batik Solo dan Radi segala macam. Ada Museum Batik Jakarta, museum ini, museum. Tapi terkotak-kotak. Yang disebut dengan batik Indonesia itu tidak ada. Nggak ada itu, nggak ada gitu. Nah, jadi kita kumpulin, kita patroli lah. Kita muter tuh segala macam. Dapatlah beberapa ratus ya, ada 500 sampai 600 motif gitu ya, untuk diteliti. Saya teliti. Awalnya benar-benar iseng, bukan satu proyek penelitian, nggak ada yang mengkomisiin, kita iseng banget. Teliti, kita cek beberapa hal ya untuk geometri. Loh, ini fraktal. Nah, fraktal itu satu aspek geometri yang unik. Kalau selama ini geometri yang kita kenal, geometri itu kan dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 gitu ya. Ada kan dimensi 2, dimensi 3. Nah, kalau fraktal itu ada dimensi pecahan. Nah, kayak brokoli gitu. Brokoli ini gini, di dalam brokoli ada brokoli nih. Coba misalnya kita potong yang bagian ini. Bentuknya sama. Jadi seandainya ini ditutup, Mas tidak akan mengira ini brokoli yang gede. Padahal kan potongannya doang. Nah, kita potong lagi yang kecil ini, kemudian kita buang, maka kita akan nemu ini. Ini sama kayak ini bentuknya. Inilah fraktal Mas, gitu. Inilah fraktal itu. Inilah yang kita matematikakan, kita geometrikan, gitu. Nah, omongan saya tadi ada dalam bahasa geometris matematika. Jadi ada 1,2, 1,3, 1,7, 2, ini dan ini nggak ada kalau nggak ada komputer. Gitu. Bahkan penelitinya pun Bapak fraktal dunia itu namanya Benoit Mandelbrot, almarhum, udah meninggal beberapa tahun lalu. Itu ada orang IBM, peneliti di IBM Labs. Gitu. Nah, terus, kaget kita kan, ini kok semua penggambaran motif batik itu kok ngikutin dimensi fraktal itu diikutin sama dia, gitu. Ini ada apa gitu kan? Stres lah saya, bukan ya stres lah ya. Kenapa kita baru nemu sekarang gitu ya? Tapi mana yang disebut batik Indonesia? Tidak ada batik Indonesia. Anehnya adalah ketika mau dia itu batik Indramayu, Garut, Pekalongan, Solo, segala macam itu apa semua, Rembang, Madura sekalipun, dan sampai ke batik yang bukan pakai lilin. Batik dari Padang itu pakai liek, jadi pakai tanah liat, gitu. Itu juga ngikuti pola penggambaran fraktal. Dia tidak mengikuti geometri yang konvensional yang kita kenal sekarang, gitu. Jadi pikiran kita udah teracuni dengan geometri sebenarnya, geometri yang bergambar bahwa kalau benda lebih jauh itu harus lebih kecil digambarkan dan segala. Kita nggak pakai itu. Orang Jawa ketika gambar sayap itu nggak berusaha meniru sayap, gitu. Yang pasti ada sayap-sayapan di sini. Nah, kita coba zoom. Karakter dasarnya kira-kira seperti inilah bentuknya, bentuk umumnya. Macam-macam dia gambar. Dia nggak ngikutin bahwa ini harus ukurannya sekian senti, enggak. Suka-suka dia. Wah, dia mengisi kosong, ada ruang yang kosong aja. Dia gambar gitu. Jadi tidak ada yang bentuk yang pakem sebenarnya. Nah, itu bedanya sama geometri yang klasik. Ada pakemnya. Ini nggak ada pakemnya. Nah, di dalam ini kayak tadi kolom tadi,
ada ini dengan transformasi tertentu. Transformasinya itu secara matematis, matriksnya kira-kira seperti ini. Gitu. Inilah yang diikuti oleh, jadi komputer bisa niru ini, niru gambar ini gitu loh. Cuman ya canting itu kan punya batasan resolusi. Jadi dia ketika menggambar titik-titiknya itu, dia cuma ini ya. Sama kayak Mega Mendung gitu. Cari-carisan yang dari Cirebon gitu. Ya itu juga gitu modelnya gitu. Jadi di dalam awannya itu ada awan-awan yang lebih kecil. Ini kayak flowchart, the flowchart of batik ceritanya gitulah. Gaya-gaya kerennya. Jadi ada awan, dia lihat misalnya otak manusia itu adalah komputer, maka dia akan mencari atraktor-atraktor yang tertuliskan secara geometris dalam bentuk matriks seperti ini. Kalau dia menggambar awan seperti itu, keluar matriks seperti yang saya pakai ini. Tapi kalau misalnya itu diteruskan, jadi titik-titik yang kecil sampai misalnya kita mengandaikan bahwa canting itu sampai beberapa mikron kecilnya, maka dia akan mengikuti bentuk seperti ini. Dan ini itu udah sama udah kayak naturalis. Gimana matriksnya kira-kira? Ini kira matriksnya. Ini sudah bisa secara komputasional kita generasi melalui komputer. Itu. Kemudian itu dicanting sama dia. Gitu. Kalau cantingannya itu kita teruskan sampai kecil sekali, dia jadi lukisan naturalis lagi. Gitu. Ini mungkin cara berpikir mereka ketika menggambar semua motif-motif batik yang ada yang kita kenal hari ini. Kita nggak menemukan apa-apa sebenarnya. Kita menemukan yang udah ada. Disebut menemukan sebenarnya enggak. Kita cuma menunjukkan bahwa ternyata batik itu punya geometri yang seperti ini. Gitu. Hanya itu doang sebenarnya. Jadi sederhana itu. Bukan menemukan dari yang tidak ada gitu. Nah, ternyata kan dasar dari semua hal itu kan adalah geometri. Apapun itu ilmunya itu geometri. Nah, karena kita menemukan menunjukkan inilah geometri yang kira-kira bisa mendekati batik, maka adalah beberapa hal yang bisa dihasilkan dari situ. Itu entah itu software, entah itu apalagi computer aided design model dan segala macam. Jadi bukan menemukan batik sebenarnya. Batik itu kan udah ada di semua orang. Demikian juga sifat-sifat dan karakteristiknya. Gitu. Kita cuma menunjukkan bahwa ada ini geometrinya nih. Nah, gitu. Inovasi batik logo begitu menghadirkan peluang bisnis yang besar. Bayangkan saja, bukan hanya melestarikan batik nasional, tapi batik logo juga merupakan sumber bisnis identitas korporat sehingga melestarikan budaya bisa disambung dengan sebuah peluang bisnis. Dipersembahkan oleh Capek beraktivitas seharian? Jangan kalah sama capek. Minum Fatigon biar kembali produktif. Fatigon dengan aksi ganda mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Inotek atau Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2008 oleh Arief Surowijoyo dan Sandiaga Uno yang memiliki kepedulian untuk pengembangan teknologi akar rumput yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Program utama dari Inotek sendiri adalah program pendampingan bisnis atau inkubasi dan mentoring. Inotek secara khusus ingin bekerja sama dengan sebanyak mungkin inovator dari akar rumput atau perusahaan kecil yang bergerak di bidang teknologi untuk bisa bersama-sama bekerja sama untuk membangun dan memasyarakatkan teknologi-teknologi yang bisa dipakai oleh masyarakat luas. Ada beberapa inovator yang saat ini sedang bekerja sama dengan Inotek untuk terus mengembangkan inovasi-inovasinya. Salah satunya adalah kita sedang bekerja sama dengan inovator yang mengembangkan mesin pemisah daging dan tulang ikan. Kemudian kita juga sedang bekerja sama dengan inovator yang mengembangkan kompor biomasa.
Dan yang terakhir, salah satu contohnya adalah kita bekerjasama dengan inovator yang sedang mengembangkan mesin pengusir hama. Bersama ini, Innotech ingin mengundang semua pihak-pihak yang berhubungan dan mempunyai minat dalam pengembangan inovasi teknologi. Jadi sekiranya Anda adalah inovator akar rumput atau pengusaha kecil yang bergerak di bidang pengembangan teknologi, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, dapat mengunjungi website Innotech di www.innotech.org dan dapat mengunduh aplikasi formulir pendaftaran dari website tersebut. Capek beraktivitas harian? Jangan kalah sama capek. Minum Fatigon biar kembali produktif. Fatigon dengan aksi ganda mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Dipersembahkan oleh Fashion itu kan sebenarnya tata cara berpakaian ya. Ada nuansa kepribadian di situ. Pengen menyampaikan saya ini adalah orang yang seperti ini. Nah, ingin tampil seperti seorang ini. Nah, itu kalau menurut saya fashion. Orang tuh kadang-kadang suka salah occasion-nya. Jadi ketika dia pakai batik, batik itu jadi satu genre fashion. Nah, padahal sebenarnya satu motif batik itu punya banyak pesan-pesan. Ada cerita di batik itu. Ada makna-makna yang sebenarnya terlukis dalam batik. Seandainya orang tahu, preservasi akan lebih baik karena disertai dengan apresiasi yang lebih. Ibu ini namanya Ibu Desa Suwarti. Dia itu pengrajin perak di Bali, gitu. Ya dia belajar bikin pengrajinan ini dari neneknya. Neneknya belajar dari neneknya, dan terus turun-temurun. Pas dia mau ekspor, diprit. Gak boleh, kenapa? Itu desain Anda sudah dipatenkan oleh. Ini tugas negara ini, gitu loh. Jangan dipersalahkan rakyatnya. Kenapa kamu tidak mematenkannya? Gimana dia mematenkan lah, dia juga belajar dari neneknya dia juga nggak tahu siapa yang punya ini gitu. Bahkan seorang pembatik atau maestro segala macam atau pengrajin nggak berani dia bilang itu karya dia, itu karya kami. Orang-orang Indonesia ini share, kita punya budaya gotong royong. Kita ketika membuat sesuatu kita nggak pernah bilang ini milikku. Beda sama orang-orang dari latar belakang kapitalisme modern yang memang memperhatikan itu semua gitu. Ketika seorang itu siapakah pengarang Malin Kundang? Gak ada yang tahu. Siapakah pengarang lagu Rasa Sayangi? Gak ada yang tahu, gitu. Tapi apakah ada orang yang bilang gitu? Sangat mungkin ada dulu. Tapi dia nggak mau menyibukkan dirinya. Itu milik bersama. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melakukan kontribusi positif bagi negeri ini. Sang inovator muda, Hoki, telah melakukan yang terbaik. Dia juga telah melakukan penelitian ada apa di balik tenun, di balik tarian, di balik folklore, dan di balik cerita-cerita yang hadir di seluruh pelosok Nusantara. Hoki juga telah mendidik para UKM bahwa menghasilkan batik dengan menggunakan komputer ternyata menghasilkan karya yang lebih mumpuni. Karya batik sekarang semakin mendunia. Karya batik sekarang semakin menjadi hal yang diterima dunia internasional sebagai hasil karya bangsa Indonesia. Hasil karya putra-putra terbaik bangsa. Seperti kutipan Hoki, bahwa ilmu pengetahuan tugasnya adalah connecting dots. Dan setelah dots tersebut terhubungi, itulah inovasi. Generasi kita itu harus berjuang. Bagaimana caranya supaya wujud mencintai Indonesia, dengan segala keberagaman dan segala macam itu, bisa menjadi satu bentuk diartikan sebagai
menginspirasi dunia. Bahkan oleh Kalbe